Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada kesempatan Bincang-Bincang Rektor kali ini, saya mengetengahkan topik mengenai teknologi bioteknologi atau mikrobiologi untuk kehidupan kita sehari-hari. Banyak aplikasi daripada bidang ini, kita sehari-hari sudah menggunakannya, menikmatinya. Misalnya ada satu minuman probiotik yang sudah sehari-hari kita gunakan, itu adalah sebenarnya aplikasi daripada bidang ini. Tentu saja dengan kondisi pandemi sekarang ini, teman-teman semua, kita juga berhadapan dengan satu mikroorganisme yang kecil, yang mungkin itu kita ketahui adalah sebuah virus ataupun bakteri dan lain sebagainya, yang ternyata memiliki cabang keilmuan tersendiri. Nah, untuk membahas hal ini, di Universitas Teknologi Sumbawa kita mempunyai seorang ahli yang sangat kompeten sekali di bidang ini dan merupakan lulusan salah satu universitas terbaik di United Kingdom, di Inggris, yaitu Dr. Ali Budi Kusuma. Ya, Assalamualaikum Bang Doktor. Wah, saya panggilnya apa nih? Apa aja, Pak? Panggilan khasnya dari kecil katanya Alidi, Dr. Alidi. Nah, Dr. Alidi, seperti tadi saya sampaikan di awal, mungkin saya ingin kenalan dulu sama Dr. Alidi. Mungkin S1 di mana, S2 dan S3, terus bidangnya itu yang digeluti apa? Monggo, Pak Dokter. Assalamualaikum semuanya, saya Ali Budi Kusuma. Saya menyelesaikan S1 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Microbiology. Terus, tahun berapa itu? Tahun 2007, selesai 2011. 2011. Kemudian saya bekerja di Genome Institute di Singapura. Kemudian saya lanjut kerja lagi di Jepang, di Kanazawa Medical School sebagai Research Associate di bidang Parasitologi and Tropical Medicine. Setelah itu 2013 saya lanjut S2 di bidang Microbiology and Infections tentang pencarian vaksin untuk tuberkulosis. TBC itu di Medical School di Birmingham University di Inggris. Kemudian selesai S2 saya mengabdikan diri di UTS di Fakultas Bioteknologi. Terus 1,5 tahun saya diberi kepercayaan oleh rektor waktu itu untuk memimpin prodi dan mengepalai fakultas. Sebagai dekan ya. Sebagai dekan, iya. Kemudian 2016 saya dapat beasiswa untuk melanjutkan PhD di bidang microbiology dan drug discovery di Newcastle University, Inggris. Luar biasa. Selesai tahun 2021 ini ya, Januari. Jadi fresh banget baru selesai penelitiannya. Boleh diceritakan tuh Pak Dokter apa yang diteliti selama PhD kemarin? Jadi selama 4,5 tahun saya PhD itu saya meneliti tentang potensi mikroba dari Indonesia sebenarnya yang hidup di daerah-daerah ekstrem. Misalkan kalau kita lihat ada gunung api, volcano, terus dia juga sumber air panas. Indonesia ini kan kaya dengan sumber daya alam dan kita ada di negara yang kita kenal dengan the Ring of Fire. Jadi Indonesia ini mempunyai lebih dari 340 gunung api aktif. Dan itu merupakan 1/4 dari the Ring of Fire yang ada di dunia. Nah, potensi itu yang sebenarnya belum dilihat oleh banyak peneliti. Nah, penelitian saya di PhD itu adalah mencari mikroorganisme yang bisa menghasilkan antibiotik baru untuk menangani berbagai infeksi yang ada di Indonesia. Tapi mikroorganisme itu ada di dalam gunung berapi itu ya? Iya, di gunung berapi dan termasuk di Olat Maras juga. Jadi saya sudah punya data untuk apa aja mikroba yang ada di Olat Maras dan saya dapat 2 yang bisa menghasilkan antibiotik baru. Luar biasa. Jadi kemarin meneliti apa tadi yang dari Indonesia itu mikroorganisme dari berbagai daerah ekstrem, misalkan sumber air panas. Yang sudah diteliti sendiri apa itu? Yang sudah dipublish itu ada yang dari gunung api di Jogja. Terus yang sekarang akan publish itu dari Flores, dan yang akan publish itu kita dapat spesies baru bakteri dari Olat Maras. Gitu. Itu yang akan dipublish di jurnal Q1. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman, kita sebelum masuk detail gitu ya ke arah aplikasi dan lain sebagainya, ternyata si bakteri dari gunung berapi itu juga bisa gimana caranya kita ekstraksi? Mungkin kita masyarakat awam belum banyak tahu nih, bisa dijelaskan gitu kepada kita semua. Ceritanya gimana itu? Jadi penelitiannya sebenarnya memang basisnya laboratorium.
Jadi kita mengambil sampel dari misalkan dari sedimen yang ada di gunung api tadi, Ya, kemudian kita tumbuhkan mikroorganismenya, betul. kemudian kita tes apakah mikroorganisme punya kemampuan untuk memproduksi suatu zat aktif gitu. Ya. Setelah itu, setelah sudah kita dapatkan mikroorganismenya, kita tes zat aktifnya di berbagai mikroba yang nakal-nakal ini nih. Misalkan Oh, iya. yang penyebab tipes, penyebab penyakit, misalkan virus juga itu kita cek apakah dia si senyawa aktif itu dia bisa membunuh si bakteri yang tadi, misalnya yang Ya. jahat tadi. Hmm. Nah, di sini itu sebenarnya pencarian ini merupakan core-nya dari Indonesia Timur juga nih Pak, karena di Indonesia Timur belum banyak kayaknya untuk biotek hanya di Iya, UTS ya di Pak, UTS ya. saja Jadi ya itu yang yang ada mungkin di sini. juga passionate saya gitu untuk bisa memajukan Ya. biotek dari Timur. Dari timur, luar biasa. Wah, ternyata di gunung berapi itu ada juga mikrobiologi tadi ya, yang mikroorganisme yang hidup dan tumbuh. Kemudian, nah sekarang manfaatnya nih Pak Dr. Alidi. Kira-kira untuk apa sebenarnya? Kok bisa diteliti terus kemudian manfaatnya Ya. kira-kira untuk apa itu? Jadi kalau bidang keilmuannya sendiri disebutnya sebagai mikrobiologi dan bioteknologi lingkungan ekstrem atau extremophile microbiology. Ya. Nah, salah satu center yang kita punya Pak di UTS yang sudah di-record juga oleh dunia itu ICEBB yang ada di bawah fakultas. Ya, singkatan dari Indonesian Center for Extremophile Bioresources and Biotechnology. dijelasin maksudnya Jadi, apa itu? center ini adalah merupakan center untuk penelitian mikrobiologi lingkungan ekstrem untuk berbagai aplikasi. Contohnya, yang paling sederhana itu kita Sumbawa ini kan banyak pertanian lahan kering Pak. Betul. Jadi kalau kita mau nanam jagung atau mau nanam berbagai komoditas, kalau kita pakai pupuknya bukan pupuk yang dari mikroba lokal, Betul. yang tidak tahan kering, itu dia pasti hasilnya tidak akan optimal. Nah, salah satu riset yang dijalankan sekarang adalah bagaimana kita bisa mendesain suatu fertilizer pupuk dengan bibitnya itu adalah bibit mikroba yang tahan kering gitu. Sehingga ketika dia dikucurkan ke tanah itu mereka tidak mati gitu. Oh, Biasanya kalau dari gitu. Jawa kan itu aklimatasinya dia teradaptasi dengan kondisi pertanian. Ini pupuknya berarti organik atau organik ya. Jadi itu juga kita bisa desain karena dengan adanya mikroba itu misalkan satu komoditas itu kita desain pupuknya spesifik. Misalkan untuk porang hanya untuk porang gitu. Oh iya, gitu. Betul. Ya, jadi tadi dari gunung berapi tadi kita ekstraksi mikrobanya, kemudian kita tes apakah dia bisa menghasilkan senyawa aktif. Dari senyawa aktif itu kita tes ke berbagai aplikasinya. Kira-kira tadi selain pertanian apa lagi? Bisa ke bidang biomedis, bidang kesehatan, misalnya kita ingin mencari antibiotik baru. Kalau ke bidang lingkungan kita juga bisa menambang dengan bakteri Pak. Oh, menambang dengan bakteri. Bisa diceritain karena teman-teman semua, Sumbawa ini atau Nusa Tenggara Barat saya sebut emas di atas, emas di bawah permukaannya, di atasnya itu pertanian dan lain-lainnya, tapi di bawahnya memang literally adalah tambang emas. Nah, ini gimana caranya kok bisa si bakteri ini kemudian digunakan untuk pertambangan? Nah, itu nih. Ini menarik sih. Menarik soalnya aplikasinya banyak ini ya. Jadi bakteri yang bisa dipakai untuk tambang itu harus bakteri tahan asam Pak. Karena biasanya untuk di tambang rakyat sendiri, kalau untuk membuka bongkahan emas itu kita menggunakan asam. Nah, menggunakan asam dan menggunakan merkuri biasanya. Betul. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan mikroba untuk menghasilkan asam. Nah, asamnya itu kemudian untuk membuka bongkahan emas tadi, membuka bongkahan sulfida yang ada di emas, sehingga kita bisa mengekstrak emasnya. Sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan merkuri. Jadi kita menggunakan organic acid yang diproduksi oleh mikroba, sehingga kita punya sistem biomining itu menambang secara ramah lingkungan nantinya. Wah, iya. Tapi mikroba ini dari mana? Dari mikroba ini nanti kita berasal dari mana? Gitu? Dari kita nanti bisa ambil dari tempat tambangnya sendiri, Pak. Jadi intinya kalau kita pengen mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan di tempat tertentu gitu, kita harus cari penduduk lokalnya, tanda kutip. Wah, penduduk lokal yang sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan di sini. Wah, luar biasa sekali. Oke, Pak Dr. Alidi, menarik sekali, ternyata mikroba ini banyak sekali aplikasinya dan kegunaannya buat kehidupan kita umat manusia ya. Nah, sekarang saya ini relevan dengan virus ya, khususnya virus corona. Saya dengar juga Pak Dokter punya satu ide inovasi terkait dengan bagaimana kita bisa ngetes corona bahkan dari udara gitu. Nah, ini bisa dijelaskan ke teman-teman nih kira-kira.
idenya seperti apa sih Pak Dokter? Jadi sebenarnya kalau untuk riset di penelitian namanya airborne COVID ya Pak. Airborne COVID. Airborne COVID itu tuh sebenarnya peneliti dunia tuh sudah banyak banget untuk mencoba meneliti itu. Betul, gitu. betul. Nah, untuk yang kita kembangkan, kita mengembangkan sistem Pak, sistem deteksi betul. untuk kira-kira selain dari udara itu kita ambil, biasanya orang nge-swab dari manusia, dari manusia. Dan kita coba ngelihat kira-kira mengikuti paper-paper yang sudah ada. Betul. Dan sebenarnya teknologi air sampling gitu untuk mengambil udara itu sudah kita beli alatnya. Lalu alat itu nanti dia akan mengambil udara, kemudian dicek sampelnya apakah ada COVID-nya. Dan disitulah kita menggunakan sequencing untuk mengecek apakah kira-kira ada varian baru atau tidak di Sumbawa. Tapi di udara ini ada virus itu bisa hidup ya? Di udara itu karena memang kan secara alami virus COVID itu dia itu memang ketika dorong bersin dia kan akan terbang secara aerosol di udara. Dan itu hidup beberapa lama. Nah sebenarnya justru yang paling jadi concern saya itu adalah kita juga bisa mengetes swab testing di permukaan Pak. Jadi kalau misalkan nanti kita misalkan di sekolah nih, kalau misalkan orang anak-anak ayo balik ke sekolah lagi atau ayo balik ke kantor lagi. Nah tapi kita tidak bisa memberikan rasa aman ke mereka dan dengan menjamin bahwa lokasi itu steril dari COVID. Nah jadi kita bisa nge-swab. Tekniknya adalah disampling dulu udara itu, udaranya dicek, kemudian dari permukaan benda, misalkan meja belajarnya, meja guru, ruang guru itu diswab semuanya. Diswab juga ya. Diswab, kemudian kita tes apakah dalam 13 menit itu bisa kita cek apakah itu positif. Dalam 13 menit kita bisa mendapatkan hasil itu. Dari untuk menguji dari swab testing tadi. Jadi sebenarnya swab testing cepat ini sekali. Menarik ya. Jadi sebenarnya seperti rapid antigen, tapi pada benda gitu. Wah, ini menarik sekali. Sehingga nanti aplikasinya kemarin selain di sekolah juga di tempat-tempat wisata. Itu gimana konsepnya itu kalau tempat wisata? Untuk sebenarnya mirip Pak. Jadi kalau misalkan sekarang kita lihat NTB ini kan pendapatan daerahnya sebagian besar dari pariwisata, sekitar lebih dari 62%. Nah, ini menarik. Nah, dengan adanya COVID ini otomatis wisatawan itu dia tidak mau balik ke sini gitu karena takut gitu misalnya. Termasuk juga berbagai macam investor yang ke sini gitu. Betul. Nah, kemudian jika kita bisa ngetes tadi permukaan misalkan yang ada di daerah wisata, kita cek nih hotel A atau hotel B gitu. Kita bisa pastikan kita ambil swab dari permukaan resepsionisnya, terus dari ruangan tidurnya, kita lihat dari lemari-lemarinya itu kita bisa ngelihat ternyata memang tidak ada COVID-nya. Artinya kita bisa memberikan rasa nyaman lah untuk wisatawan itu bisa balik ke NTB untuk berwisata lagi. Luar biasa. Ini inovasinya namanya apa? Inovasi sebenarnya ini model deteksi biasa Pak ya. Model deteksi untuk COVID tapi dari dan di permukaan airborne dan permukaan surface. Menarik inovasi-inovasi baru ini memang menggunakan peralatan yang sudah ada tapi sistem yang dikembangkan. Sistemnya kita kembangkan. Kalau di Indonesia juga sudah ada satu perusahaan yang juga berusaha mengembangkan itu juga gitu. Jadi sebenarnya kita mencoba kolaborasi aja sih sebenarnya Pak, mengkolaborasikan antara resources yang sudah ada, apa yang kita sudah punya di Sumbawa dan Teknopark betul yang kita dekat gitu. Dan juga apa yang ada di Indonesia kita kombinasikan. Luar biasa. Nah, teman-teman, ini satu bidang yang sangat menarik, makanya teknobiologi ini, prodi teknobiologi salah satu prodi yang menjadi unggulan kita di Universitas Teknologi Sumbawa, bahkan dulu sampai mendunia ya. Apa waktu itu pencapaian Pak Alidi? International Genetic Engineered Machine Competition IGEM 2014. 2014 ya. Dan juga teman-teman semua, Dr. Alidi juga salah satu mendapatkan penghargaan yang prestigius kemarin tuh, Pak Dokter? Dari Linnean Society of London, dari tentang saya menemukan 3 spesies baru bakteri untuk kontribusi ke sains di dunia. Wah, mantap. Tepuk tangan tuh. Teman-teman di sini pada tepuk tangan karena luar biasa sekali pencapaian. Itu 3 bakteri itu apa saja itu? Itu semuanya dari Indonesia. Itu ada Streptomyces harenosi. Nggak ada alidinya di situ ya? Nggak boleh Pak. Nggak boleh ada alidinya. Apa itu jenis bakteri apa? Jenis bakteri itu yang bisa menghasilkan antibiotik. Oke. Ya, terus yang kedua juga namanya Streptomyces sabulus. Dari Indonesianya dari mana tuh dibocorin? Itu apa? Daerah? Ada di publikasi di ada publikasi ya? Yogyakarta. Di Yogyakarta. Kemudian yang kedua? Yang kedua dari Yogyakarta juga. Dari Yogyakarta juga ya. Terus yang ketiga nih dari Olat Maras. Wah, dari Olat Maras. Tepat di hadapan kita sebenarnya itu bukitnya Olat Maras. Wah, luar biasa Pak Dr. Alidi. Nah, sekarang mungkin saya ingin tanya nih, kan Sumbawa ini luar biasa potensinya ya.
Dari bidang keilmuan Pak Dr. Alidi, kira-kira apa yang bisa dikembangkan gitu ya? Kira-kira potensi apa saja? Mungkin bisa sebut beberapa saja misalnya. Jadi kalau dilihat dari potensi Sumbawa ini, saya ngelihat dari berbagai bidang nih Pak. Kalau dari bidang kesehatan ya, kesehatan dan farmasi itu kita bisa mengembangkan misalkan tadi deteksi untuk COVID ya. Kita juga bisa berkontribusi untuk ya bagaimana mengembangkan sistem inovasi untuk deteksi COVID. Betul. Terus yang kedua itu dari bidang pangan tentunya ya? Tadi yang Pak Rektor sempat singgung masalah probiotik. Betul. Nah ini ada satu produk yang emang lagi kita mau godok juga di di Teknopark itu mahasiswa PKL ya Pak, PKL dan skripsi itu tentang cacing nyale. Nyale, oh iya, ini kan ada bau nyale ya kalau tidak salah ya. Iya, itu festival. Ini kan unik nih cacing ini, dia hanya muncul di bulan Februari dan Maret. Karena dia itu muncul ketika ada terang bulan. Terang bulan ya. Di situ. Nah itu yang kita belum tahu, ternyata si cacing nyale ini kalau kita lihat dari berbagai jenis spesies cacing dari satu kelasnya itu, mereka punya kandungan hyaluronic acid yang tinggi gitu. Sehingga itu bisa jadi untuk serum-serum glowing kecantikan. Wah, ini ibu-ibu nih, serum glowing Ningsi ya. Untuk glowing dan juga untuk imun booster Pak, untuk minuman-minuman kesehatan yang kira-kira jadi kita punya premium nanti ya, premium kesehatan yang dia hanya langsung jadi pelanggan ini. Untuk termasuk juga untuk imun kita nih untuk selama pandemik ini juga, itu yang lagi ada satu mahasiswa saya yang akan di-assign untuk mengerjakan itu. Selain itu kita tahu banyak tambak udang nih Pak. Tambak udang, terus lele, nila, itu kan banyak juga sekali. Nah itu untuk pengembangan pakan. Nah pakan yang selama ini kita pakai ini kan pakan kita dari Jawa. Betul. Dan pakan itu kita nggak tahu apakah komposisinya itu sesuai dengan saluran cernanya si ikan. Nah iya, ini yang sebenarnya mau kita kembangkan itu adalah bagaimana caranya kita bisa mendesain pakan yang spesifik untuk meningkatkan imunitas di ikan berdasarkan dengan komposisi dari mikroorganisme saluran cernanya yang ada cerna ikan itu. Wah. Sama seperti kita kalau minum Yakult 2 hari nggak boleh. Iklan ya. Nah itu harus itu kan diklaim bisa meningkatkan imunitas kita. Begitupun sama kalau kita bisa bikin Yakult tanda kutip untuk ikan, untuk udang, sehingga kita nggak perlu lagi ngasih antibiotik ke udang. Kita punya udang yang sertifikatnya organik tanpa ada chemicals involved di situ. Gitu. Wow, banyak sekali aplikasi bioteknologi dan mikrobiologi ini. Teman-teman, ini mungkin karena waktu terbatas nih Pak Dr. Alidi, saya ingin minta mungkin bukan himbauan ya, apa kira-kira pesan lah kepada para mahasiswa kita nih yang menonton sekarang ataupun mahasiswa apapun Anda yang ini, kira-kira apa ajakan Pak Dr. Alidi untuk misalnya orang yang ingin terlibat ataupun yang terjun di bidang ini Pak Dr. Alidi? Saya selalu kasih pesan ya Pak ya ke berbagai mahasiswa yang ada, karena kebetulan ada banyak yang PKL dan ini di Teknopark ini sekarang kalian berada pada waktu yang tepat untuk belajar bioteknologi sekarang, di mana kita belum tahu nih kapan pandemik selesai. Dan juga kita juga apalagi sederhana di kita nih masalah COVID gitu ya. Vaksin kita semua impor, ya kan. Vaksin merah putih juga agak kita belum tahu gimana perkembangannya. Nah kalau kita bisa teman-teman yang ada di Sumbawa ataupun Indonesia bisa belajar bareng bioteknologi di sini. Siapa tahu dari tangan teman-teman bisa dapat vaksin yang khusus bisa buat ngedeteksi, mengeliminasi dari virus-virus lokal yang ada di sini. Nah, betul. Itu contoh sederhananya. Terus yang kedua tadi misalkan kalau teman-teman yang juga punya jiwa entrepreneur sebenarnya cocok banget buat masuk biotek gitu. Karena banyak banget pengembangan produk dari segi pertanian, pangan, medis itu bisa banget kalian masuki di situ gitu. Jadi bukan hanya jadi peneliti nih. Jadi jangan bayangin masuk biotek kalian berakhir dengan jas putih gitu. Padahal potensi bisnis kan kadang mahasiswa ada juga yang lebih senang ke dunia bisnis Pak. Padahal itu core keilmuannya dia itu bisa jadi banget untuk dikembangin jadi bisnis gitu. Nah itu makanya jangan takut belajar biotek, dan kalau teman-teman mau belajar khususnya yang dimanapun sebenarnya Anda berada, ini pembukaan di kampus kita Pak Dr. Alidi masih dibuka nih sampai tanggal 31 Agustus 2021 ini, dan biotek adalah salah satu jurusan ataupun program studi yang kita tawarkan ya. Jadi teman-teman ternyata begitu banyak aplikasi daripada bioteknologi dan mikrobiologi ini. Nah kalau teman-teman ingin ya belajar lebih lanjut mengenai ini, di Universitas Teknologi Sumbawa ada program studi teknobiologi
juga punya yang lain-lainnya seperti teknologi pertanian dan juga peternakan. Kita punya prodi tersebut. Ayo bergabung bersama kita karena pendaftaran masih ada nih Pak Dr. Alidi sampai tanggal 31 Agustus 2020. Dan teman-teman akan langsung nanti dibimbing oleh Pak Dr. Alidi ahlinya. Saya kira itu teman-teman semua luar biasa. Luar biasa sekali, saya aja sampai geleng-geleng kepala, artinya sangat kagum dengan pencapaian beliau dan juga dengan riset-riset yang dilakukan oleh beliau. Dan ini menjadi contoh dan semangat untuk para peneliti muda kita di kampus Universitas Teknologi Sumbawa. Itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di Bincang-Bincang Rektor pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.